Inilah jadwal siaran turnamen AFF Unitunas antara pasukan Indonesia menantang pasukan Australia. Inilah rekap laga turnamen AFF Unitunas musim Rocky Luduan Saluk pada waktu tadi malam. Pada laga pembuka terdapat skuad Australia yang ditahan seri Dugu 2 menantang skuad Kamboja. Ada skuad Thailand. Skuad Thailand sukses menumbangkan skuad Malaysia lewat angka akhir Tugu 2. Supaya tidak terlewat kabar terkini dari saluran ini, mohon pencet tombol suka, berlangganan, serta nyalakan tombol loncengnya. Berikut merupakan rekap laga duel pamungkas pasukan Indonesia melawan pasukan Australia. Pada momen awal, pasukan Indonesia harus berbagi poin Sorokos 0 menghadapi pasukan Australia. Pasukan Indonesia sempat menumbangkan pasukan Australia lewat angka ATA 0. Pasukan Indonesia juga ditundukkan pasukan Australia lewat kedudukan akhir ATA Natri. Selain itu, pasukan Indonesia pernah ditundukkan pasukan Australia dengan angka Sorokuan. Inilah rekap performa 5 duel pamungkas pasukan Indonesia. Pada laga sebelumnya, skuad Indonesia sukses besar menundukkan skuad Vietnam lewat kedudukan akhir 2-0. Skuad Indonesia juga sukses menundukkan Timor Leste lewat kedudukan akhir 1-0. Skuad Indonesia sukses kembali menundukkan skuad Myanmar lewat kedudukan akhir 3-0. Pasukan Indonesia sempat ditundukkan oleh skuad Thailand lewat kedudukan akhir 3-2. Lalu skuad Indonesia sanggup menundukkan skuad Argentina 3-2. Inilah rekap performa dari 5 duel skuad Australia. Pada awal, skuad Kamboja menahan seri Duno melawan skuad Australia. Skuad Australia sanggup melumat skuad Filipina lewat kedudukan akhir Tamuno. Skuad Australia turut menumbangkan skuad Malaysia lewat angka Tuan. Skuad Australia lalu ditundukkan skuad Indonesia lewat angka Sunowan. Terakhir terdapat skuad Australia yang sukses menundukkan skuad Myanmar lewat angka Tamuno. Inilah ulasan potensi susunan pilar pasukan Indonesia yang bakal menghadapi skuad Australia lewat taktik Pakwa Tri-Tri. Lalu pada posisi penjaga gawang utama hadir Dava Algasemi, sementara untuk pilar pertahanan, 4 bek sejajar awalnya diisi Iputu Panji. Pilar berikutnya hadir Ibra Ohorela, bek keempat ditempati Fabio Aska Irawan. Berikutnya buat 3 pilar sentral yang pertama ditempati Jidabin, ada Nazil Alvaro Syahgar Iqbal Gwijangge. Untuk 3 pilar serang terdapat nama Reno Salampesi, lalu Usmane Kamara, kemudian dilengkapi Arkan Kakak andalan Persis Solo. Yah, inilah tabel terkini turnamen AFF Unitunas musim ini Romangkus Wangla. Tabel posisi terkini untuk kelompok A, posisi puncak ditempati skuad Indonesia meraih 3 angka. Urutan kedua ditempati skuad Vietnam meraih 3 angka. Skuad Myanmar pada urutan ketiga meraih 3 angka. Posisi keempat dihuni Timor Leste lewat tabungan 1 angka. Tabel terkini buat kelompok B urutan puncak, skuad Thailand meraih 2 angka. Urutan kedua ditempati skuad Malaysia meraih 3 angka. Skuad Singapura menghuni urutan ketiga meraih 3 angka. Posisi keempat skuad Brunei Darussalam meraih 0 angka. Tabel posisi untuk kelompok C urutan puncak dikuasai skuad Australia meraih 0 angka. Urutan kedua ditempati skuad Kamboja meraih 0 angka. Urutan ketiga kini dihuni skuad Filipina meraih 0 angka. Tabel terkini urutan kedua terbaik. Urutan puncak skuad Kamboja meraih 1 angka. Urutan kedua ditempati skuad Vietnam meraih 3 angka. Urutan ketiga ditempati skuad Malaysia lewat tabungan 3 angka. Inilah deretan pencetak gol terbanyak turnamen AF Yusakulas musim Rongsuatuan Sakulas pada momen ini. Posisi puncak dihuni Medin Memeti selaku pilar skuad Australia meraih 4 gol. Hoang Trong Hau andalan skuad Vietnam meraih 4 gol. Pataranon Buransok Ku andalan skuad Thailand meraih 3 gol. Keempat terdapat Vitiwat Kongsri andalan skuad Thailand meraih 3 gol. Turut hadir Reno Salampesi, Arkan Kakak Putra, Dimas Adi pilar skuad Indonesia memetik 2 umpan. Inilah deretan pilar skuad Indonesia kejuaraan AFF Unitunas musim 2026. Pada awalan Ikram Al-Ghifari. Pilar kedua dihuni Randy Razaku. Penjaga gawang ketiga ditempati Dava Algasemi. Buat deretan pertahanan, pilar pertama ditempati Ibra Putu Panji. Pilar selanjutnya hadir nama Sultan Zaki, Kadek Arel. Pilar selanjutnya dihuni Al-Ghazani. Buat pilar sentral yang dihuni Rahmat Syawal, Mesa Al-Hamzah, hadir Amar Berkic, Fabio Aska Irawan, Evandra Florasta, Jidabin, Welber Jardim. Selanjutnya turut hadir Nazil Syahgar. Buat barisan serang yang perdana hadir Mufdi Iskandar, Rizky Afrisal Andalan, hadir Usman Kamara, Arkan Kakak. Pilar selanjutnya ditempati Reno Salampesi Muda. Pilar selanjutnya yang ditempati Dimas Adi Prasetyo, andalan Persija Jakarta. Inilah jadwal laga turnamen AFF U19 pada musim 2022, fase semifinal pada Kamis tanggal 11 Juni tahun ini 2022.
Pada laga pembuka awal, semifinal ke-1 bakal hadir skuad Thailand melawan skuad Kamboja jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu skuad Indonesia menantang skuad Australia. Nah, ini buat tebakan angka menurut saya pribadi. Angkanya putu 0 buat kejayaan skuad Indonesia. Buat tebakan angka menurut kalian pribadi, kalian boleh tulis tebakan angka tersebut di kolom tanggapan duel skuad Indonesia kita menantang skuad Australia. Semoga pada laga nanti skuad Indonesia kita sanggup memetik kejayaan. Amin. Tepat Rabu tanggal 13 Juni pada musim Ruami Luan Stusiluh buat laga fase puncak, pecundang semifinal perdana bakal menghadapi pecundang semifinal kedua. Lalu pada laga puncak, sang juara semifinal perdana bakal menghadapi juara kedua. Serta buat kalian lekas kumpulkan seragam skuad kesayangan kalian ataupun seragam skuad Indonesia kita via Shopee. Buat detailnya kalian boleh periksa tautan keterangan pada bawah, serta terus tunggu kabar berikutnya seusai tayangan ini. Supaya tidak terlewat berita terkini dari saluran ini, mohon pencet tombol suka, berlangganan, serta nyalakan tombol loncengnya. Pertandingan semifinal antara pasukan Indonesia menantang skuad Australia ini jelas bukan sekadar laga biasa, melainkan sebuah pertarungan gengsi dan adu taktik yang amat krusial bagi dua kubu. Pasukan Garuda Muda membawa beban sejarah sekaligus suntikan semangat luar biasa dari puluhan ribu pendukung setia yang pasti akan memadati seluruh sudut stadion. Dukungan masif tersebut tentu dapat menjadi pedang bermata dua. Pada satu sisi, gemuruh sorakan gembira para penonton pasti membakar mental juang para pemain di hamparan lapangan. Namun pada sisi sebaliknya, harapan publik yang terlampau tinggi terkadang justru membebani pundak para pilar belia yang secara emosional masih cukup rapuh, serta membutuhkan arahan konstan dari pinggir lapangan. Kematangan mental bertanding ini lantas menjadi sorotan utama sang pelatih, tepat menjelang peluit pertama berbunyi. Menghadapi pihak lawan dengan wujud fisik yang jauh lebih menjulang, pasti menuntut kesiapan raga, serta tingkat fokus maksimal selama 90 menit waktu normal tanpa henti. Kelengahan kecil pada barisan pertahanan bisa berakibat sangat fatal sebab deretan penyerang lawan memiliki insting gol yang teramat tajam. Sang juru taktik pastinya telah meracik formula khusus guna meredam daya dobrak lawan semenjak menit pembuka. Permainan bola pendek menyusur tanah diperkirakan bakal menjadi senjata andalan untuk membongkar tembok besar mereka yang sungguh sangat solid. Lebih dalam lagi sewaktu membedah peta kekuatan pihak pesaing, kita wajib menyadari bahwa kelompok Australia datang menuju kejuaraan ini membawa rencana yang teramat rapi sekaligus terstruktur. Mereka menampilkan para pemain bertubuh raksasa yang sungguh merajai duel udara, baik dalam situasi bertahan maupun saat proses menyerang. Skema tendangan penjuru serta tendangan bebas dipastikan menjadi ancaman paling mematikan yang patut diwaspadai oleh palang pintu kita. Penjaga gawang andalan dituntut terus berani melangkah keluar dari sarangnya guna memotong umpan silang sebelum bola sanggup ditanduk oleh deretan penyerang maut tersebut. Selain keunggulan, postur mereka turut dibekali pemahaman ruang yang amat hebat berkat kompetisi usia remaja yang berjalan sangat teratur di negara asal mereka. Kebijakan merotasi pemain yang selalu mereka lakukan sepanjang fase grup membuktikan kedalaman mutu skuad yang teramat merata tanpa ketimpangan berarti. Kondisi tersebut memungkinkan pelatih mereka untuk senantiasa memelihara ritme berlaga pada level paling tinggi, tanpa rasa takut mengalami penurunan stamina. Oleh sebab itu, ketahanan fisik barisan Garuda Muda bakal benar-benar dipaksa mencapai batas teratas. Transisi dari mode menyerang menuju fase bertahan wajib dieksekusi lewat kecepatan super kilat. Disiplin menjaga area wajib ditaati mutlak apabila kita semua benar-benar ingin melihat gawang aman tidak kebobolan sama sekali hingga detik paling penghabisan. Pada area lini sentral pertempuran antar pemain dipastikan bakal tersaji, sungguh sengit serta syarat akan kontak fisik. Para gelandang tangguh kita pantang merasa gentar saat meladeni gaya provokasi ataupun permainan keras yang kerap dipamerkan musuh demi memecah belah konsentrasi. Sikap tenang kala, menguasai alur bola di tengah kepungan tekanan berat, merupakan syarat mutlak yang wajib ditunjukkan oleh jenderal lapangan tengah kebanggaan kita. Distribusi umpan tajam yang sanggup merobek celah pertahanan lawan sangatlah dinantikan guna memanjakan deretan penyerang lincah yang mempunyai tingkat kecepatan lari jauh di atas batas rata-rata. Skema umpan sentuhan pendek cepat pada area sepertiga akhir pertahanan lawan pantas dijadikan jalan keluar paling cerdik demi menghindari benturan badan yang minim faedah.
kita semua sadar sepenuhnya bahwa adu otot bukanlah poin kekuatan hakiki dari pasukan kita, sehingga daya pikir cerdas sekaligus kelincahan pergerakan tanpa bola mesti dieksploitasi mencapai ambang batas paling optimal. Peran penting para pilar sayap juga amat krusial dalam memecah formasi kaku musuh. Pasukan bola datar sepertinya akan jauh lebih membuahkan hasil nyata jika dibandingkan bola lambung, mengingat tembok pertahanan mereka dipenuhi sosok raksasa yang hampir mustahil ditaklukkan melalui duel perebutan udara. Kesabaran ekstra sewaktu menyusun serangan maut mutlak diperlukan demi mencegah risiko serangan balik sangat fatal. Saat mengamati catatan perjumpaan antar dua tim ini, pada pelbagai turnamen kelompok umur masa lampau kita dapat menarik benang merah tentang betapa ketatnya persaingan mereka yang senantiasa dipenuhi bumbu kejutan. Bukan sebuah hal aneh apabila duel harus diselesaikan lewat prosesi adu tendangan penalti yang sungguh mengoyak emosi dan menguji ketangguhan mental bertanding. Persiapan khusus para calon penendang titik putih dipastikan telah digembleng sejak lama dalam berbagai sesi latihan tertutup menjelang laga fase gugur ini. Penjaga gawang andalan kita pastinya turut dibekali data analisa mendalam perihal kecenderungan arah tembakan yang biasa dieksekusi para bintang lawan. Kendati demikian, kita semua pasti mendambakan agar duel pamungkas ini sanggup dimenangkan secara elegan pada durasi waktu normal, demi menyisakan cadangan tenaga menghadapi partai puncak. Sosok pelatih kepala tentu sudah merumuskan pelbagai macam taktik alternatif, termasuk pergantian pilar krusial yang akan diterapkan manakala armada Garuda terjebak pada posisi tertinggal angka atau tatkala mati-matian mempertahankan keunggulan 1 gol. Keluasan dalam merombak bentuk formasi di area rumput hijau bakal menentukan titik keseimbangan ritme pertandingan. Susunan taktik awal seringkali hanya menjadi acuan dasar semata, karena fakta di lapangan memaksa para atlet untuk sigap bertukar posisi menuruti seruan kilat arahan bos dari kursi pelatih demi mendikte alur permainan. Pada kesimpulan akhirnya nanti hasil akhir dari laga akbar ini tidak sekadar ditentukan melalui seberapa canggih taktik yang dirancang, melainkan amat bergantung pada seberapa dahsyat kekuatan tekad pantang menyerah yang terpatri kuat dalam dada tiap jiwa pilar bangsa. Perjuangan keras untuk terus merebut bola sampai titik keringat yang paling akhir adalah bentuk pembuktian sahih perihal besarnya cinta tanah air yang sungguh teramat suci. Gemuruh sorakan ribuan penonton dari area tribun wajib diserap layaknya sumber bahan bakar ajaib bernilai tinggi. Setiap upaya tackle berani, setiap lontaran umpan akurat, dan setiap manuver tembakan meriam menuju mulut gawang seteru senantiasa memikul harapan emas jutaan warga masyarakat tanah air yang menatap layar kaca. Pencapaian ini jauh lebih luhur ketimbang sekadar mengejar kepingan piala emas, karena ini demi mengukir prasasti bersejarah bagi masa depan dunia sepak bola remaja kita. Semoga segenap barisan pemain muda sanggup berlaga secara lepas, membuang segenap tekanan batin dan memamerkan pertunjukan memikat, namun tetap ampuh dalam menghasilkan gol mutlak. Arus tren positif sejak tahapan penyisihan grup patut dijaga nyalanya supaya nyali tempur tidak lekas padam sebelum garisan batas akhir. Keberuntungan pasti berpihak kepada insan yang tekun bekerja dan gemar melantunkan selaksa doa tulus. Teruslah berlari kejar bola hingga menang mulia selamanya.